Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Rahmawati. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Ponorogo. Perkenankan, hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai laboratorium alternatif untuk mata pelajaran IPA yang menyenangkan. Selamat menyaksikan. Dalam melaksanakan aksi, saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendiskusikan dalam pemilihan metode, model, dan media pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Sekolah kami memiliki peserta didik yang beragam. Keberagaman peserta didik di kelas meliputi berbagai aspek seperti latar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama, kemampuan akademis, minat, dan gaya belajar. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam. Dengan demikian, pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Salah satu hal yang menjadi tantangan bagi saya sebagai pendidik adalah keberagaman peserta didik yang meliputi gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, dan bakat yang berbeda. Sehingga penting kiranya untuk memberikan layanan pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik. Dalam pembelajaran ini, kami akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi proses, peserta didik melaksanakan pengamatan ekosistem di tempat-tempat yang berbeda sesuai dengan hobinya. Dengan bekal informasi hobi di awal peserta didik, maka peserta didik dibagi di berbagai ekosistem sesuai dengan hobinya. Ada yang mengamati ekosistem taman sekolah, ekosistem lapangan, ekosistem kebun, dan ekosistem kolam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar IPA sesuai dengan kesukaan peserta didik. Apa yang kalian temukan di sini untuk jotiknya anak-anak? Ini ada apa ini? Ya, belalangnya ada besar itu, terus di dalam itu yang di sini ada apa ini? Nah, itu nanti kamu masukkan semua, di situ dicari ekosistemnya ya. Gimana? Apa yang ditemukan di sini? Dicatat semuanya ya, nanti didiskusikan. Abiotiknya jangan lupa itu dimasukkan semua. Habis itu ya ekosistemnya nanti disertakan ya, yang apa namanya, rantai makanannya ya. Oke, apa aja yang ditemukan di sini? Ya, balon ya. Terus yang balon warna kuning sama komponen abiotiknya ada pasir. Pasir sama apa? Batuan. Ya. Oke. Nanti mungkin di sini kan kayak nggak ada ini ya.
siswanya atau gimana, tapi nanti kamu masukkan itu hewan atau rantai makanan yang mungkin bisa terjadi di sini ya. Semut. Setelah kegiatan pengamatan di lingkungan sekolah, peserta didik akan diberikan pertanyaan, diskusi, dan mereka akan menjawab pertanyaan tersebut dengan kajian literatur atau internet, di perpustakaan, atau di pojok-pojok baca. Guru memandu proses jalannya kegiatan pengamatan kelompok di ekosistem dan juga di kajian literatur secara bergantian. Diferensiasi konten dalam pembelajaran ini, kami menggunakan sumber belajar berupa buku paket, PowerPoint, artikel, atau jurnal dari internet, dan video pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Diferensiasi produk dalam pembelajaran ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk membuat laporan hasil pengamatan sesuai dengan bakat minatnya. Misalnya laporan bisa dibuat dalam bentuk tulisan terstruktur, dalam bentuk gambar, atau infografis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat meningkatkan potensi mereka supaya bisa maksimal. Ya, terima kasih. Tentunya lingkungan tanah dan air akan tercemar karena adanya pendangkalan di dalam air dan pencemaran hutan yang akan membuat tanah longsor. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Dava? Dava? Izin sedikit menambahkan, tolong dijawab dampak-dampak apa saja, semisal dampak pencemaran air, dampak lingkungannya yang berefek kepada makhluk hidup, khususnya seperti tumbuhan, hewan, atau manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tentunya dampak di dalam air adalah flora dan fauna di dalam air tentunya akan mati. Dan juga di pencemaran tanah, tumbuhan juga akan mati. Dan tanah ikut tercemar dan tidak bisa ditanami lagi. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya jelas, bisa diterima. Halo teman-teman, nama saya Arko Ravelino. Setelah pembelajaran tadi, saya belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan ekosistem di sekitar lingkungan sekolah. Lalu saya membuat laporan dengan melakukan atau membuat poster, dan saya mempresentasikannya kepada teman-teman di depan kelas. Saya merasa senang sekali bisa belajar di luar kelas, terasa lebih enjoy dan enak gitu. Terus dan ya udah, itu pada saat presentasi juga saya bisa melatih skill komunikasi saya dengan baik. Ya udah, segitu aja. Jadi, terima kasih. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adika Diasdava. Nah, barusan saya melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Saya merasa senang melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas ini karena sambil belajar saya juga melakukan refreshing dengan melihat lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah. Yang saya pelajari salah satunya adalah dengan mempelajari ekosistem yang ada di lingkungan sekolah, misalnya dengan mempelajari ekosistem kolam yang ada di belakang saya ini. Selain itu, saya juga sangat senang sebab saya diberi kesempatan untuk memberikan laporan dari hasil observasi tersebut dengan cara yang saya sukai, yaitu dengan membuat poster. Lalu selain itu, kemampuan yang saya ingin tingkatkan yaitu adalah observasi yang lebih teliti dan lebih hati-hati.